Perkenalkan, nama saya Apriyanto Kisleo Petendian dengan NIM 2020-31062 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Web 3.0 dengan dosen pengampu Pak Max Teja Aji, Ciptawe Eskom Mkom. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu apa itu Web 3.0. Yang kedua yaitu definisi apa itu Web 3.0. Yang ketiga yaitu Web 3.0, mata uang kripto dan blockchain. Yang keempat yaitu teknologi Web 3.0. Yang kelima yaitu fitur-fitur utama Web 3.0. Dan yang keenam yaitu aplikasi Web 3.0. Baik, kita ke topik yang pertama. Apa itu Web 3.0? Bayangkan sebuah jenis internet baru yang tidak hanya secara akurat menafsirkan apa yang Anda masukkan, tetapi benar-benar memahami semua yang Anda sampaikan, baik melalui teks, suara, atau media lain, di mana semua konten yang Anda konsumsi lebih disesuaikan untuk Anda daripada sebelumnya. Kita berada di titik kritis fase baru dalam evolusi web. Beberapa pionir awal menyebutnya Web 3.0. Bisa dibilang ada beberapa aplikasi Web 3.0 tahap awal yang sudah ada saat ini. Tetapi sampai internet baru menjadi sepenuhnya tertanam dalam infrastruktur web, potensi mereka sebenarnya tidak dapat diamati. Tetapi apa sebenarnya Web 3.0 itu? Seperti apa tampilannya dan bagaimana hal itu akan mengubah hidup kita? Next, definisi apa itu Web 3.0. Web 3.0 adalah internet generasi ketiga yang akan datang di mana situs web dan aplikasi akan dapat memproses informasi dengan cara seperti manusia yang cerdas melalui teknologi seperti pembelajaran mesin atau ML, data besar, teknologi buku besar terdesentralisasi atau DLT, dan lain-lain. Web 3.0 awalnya disebut web semantik oleh penemu World Wide Web, Tim Berners-Lee, dan ditujukan untuk menjadi internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Definisi Web 3.0 dapat diperluas sebagai berikut. Data akan saling berhubungan dengan cara yang terdesentralisasi, yang akan menjadi lompatan besar ke depan untuk generasi internet kita saat ini, yaitu Web 2.0, di mana data sebagian besar disimpan dalam repositori terpusat. Selanjutnya, pengguna dan mesin akan dapat berinteraksi dengan data. Namun agar hal itu terjadi, program perlu memahami informasi baik secara konseptual maupun kontekstual. Dengan pemikiran ini, dua landasan Web 3.0 adalah web semantik dan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya ada Web 3.0, mata uang kripto dan blockchain. Karena jaringan Web 3.0 akan beroperasi melalui protokol terdesentralisasi, yakni blok pendiri teknologi blockchain dan mata uang kripto, kita dapat berharap untuk melihat pertemuan dan hubungan simbiosis yang kuat antara ketiga teknologi ini dan bidang lainnya. Mereka akan dapat dioperasikan bersama, terintegrasi dengan mulus, otomatis melalui smart contract, dan digunakan untuk menggerakkan apapun mulai dari transaksi mikro di Afrika, penyampaian dan pembagian file data P2P yang tahan sensor dengan aplikasi seperti Filecoin, hingga sepenuhnya mengubah setiap perilaku perusahaan dan mengoperasikan bisnis mereka.
Banyaknya protokol DeFi saat ini hanyalah permukaannya saja. Selanjutnya ada evolusi teknologi Web 3.0. Web 3.0 akan lahir dari evolusi alami alat web generasi lama yang dikombinasikan dengan teknologi mutakhir seperti AI dan blockchain, serta interkoneksi antara pengguna dan peningkatan penggunaan internet. Rupanya, Internet 3.0 adalah peningkatan dari pendahulunya, yaitu Web 1.0 dan 2.0. Web 1.0 pada tahun 1989 sampai 2005. Web Web 1.0 juga disebut web statis adalah internet pertama dan paling andal pada tahun 1990-an, meskipun hanya menawarkan akses ke informasi terbatas dengan sedikit atau tanpa interaksi pengguna. Kembali pada hari itu, membuat halaman pengguna atau bahkan mengomentari artikel bukanlah hal yang penting. Web 1.0 tidak memiliki algoritma untuk menyaring halaman internet, yang membuatnya sangat sulit bagi pengguna untuk menemukan informasi yang relevan. Sederhananya, itu seperti jalan raya satu arah dengan jalan setapak sempit, di mana kreasi konten dilakukan oleh beberapa orang terpilih dan informasi sebagian besar berasal dari direktori. Selanjutnya, Web 2.0 pada tahun 2005 sampai sekarang. Web sosial atau Web 2.0 membuat internet jauh lebih interaktif berkat kemajuan teknologi web seperti JavaScript, HTML5, CSS3, dan lain-lain, yang memungkinkan perusahaan rintisan untuk membangun platform web interaktif seperti YouTube, Facebook, Wikipedia, dan banyak lagi. Ini membuka jalan bagi jaringan sosial dan produksi konten buatan pengguna untuk berkembang karena data sekarang dapat didistribusikan dan dibagikan di antara berbagai platform dan aplikasi. Seperangkat alat di era internet ini dipelopori oleh sejumlah inovator web seperti Jeffrey Zeltman di atas. Selanjutnya, Web 3.0 belum datang. Web 3.0 adalah tahap selanjutnya dari evolusi web yang akan membuat internet lebih cerdas atau memproses informasi dengan kecerdasan mirip manusia melalui kekuatan sistem AI yang dapat menjalankan program pintar untuk membantu pengguna. Tim Berners-Lee telah berkata bahwa web semantik dimaksudkan untuk secara otomatis berinteraksi dengan sistem, orang, dan perangkat rumah. Dengan demikian, pembuatan konten dan proses pengambilan keputusan akan melibatkan manusia dan mesin. Ini akan memungkinkan kreasi dan distribusi cerdas atas konten yang sangat disesuaikan langsung kepada setiap konsumen internet. Topik selanjutnya yaitu fitur-fitur utama Web 3.0. Untuk benar-benar memahami tahap selanjutnya dari internet, kita perlu melihat 4 fitur utama Web 3.0. Di antaranya, yang pertama yaitu ubiquitas, yang kedua yaitu web semantik, yang ketiga yaitu kecerdasan buatan, dan yang keempat yaitu grafik 3D. Yang pertama yaitu ubiquitas. Ubiquitas artinya berada atau memiliki kapasitas untuk berada di mana-mana, terutama pada waktu yang sama. Dengan kata lain, ada di mana-mana. Dalam hal ini, Web 2.0 sudah ada di mana-mana karena misalnya pengguna Facebook dapat langsung mengambil gambar dan membagikannya, yang kemudian menjadi ada di mana-mana karena tersedia untuk siapa saja dimanapun mereka berada. Selama mereka memiliki akses ke platform media sosial ini, Web 3.0 hanya mengambil langkah lebih lanjut dengan membuat internet dapat diakses oleh semua orang di mana saja, kapan saja. Pada titik tertentu,
perangkat yang terhubung ke internet tidak akan lagi terpusat pada komputer dan ponsel pintar seperti di Web 2.0 karena teknologi IoT atau Internet segala hal akan melahirkan banyak jenis perangkat pintar baru. Selanjutnya yang kedua yaitu web semantik. Semantik adalah studi tentang hubungan antara kata-kata. Oleh karena itu, web semantik menurut Berners-Lee memungkinkan komputer untuk menganalisis banyak data dari web yang mencakup konten, transaksi, dan hubungan antar orang-orang. Dalam praktik, bagaimana tampilannya? Mari kita ambil dua kalimat ini, misalnya saya cinta Bitcoin dan saya keyword ini biasanya bersimbol love Bitcoin. Sintaksnya mungkin berbeda, tetapi semantiknya hampir sama karena semantik hanya berurusan dengan makna atau emosi konten. Menerapkan semantik di web akan memungkinkan mesin untuk memecahkan kode makna dan emosi dengan menganalisis data. Akibatnya, pengguna internet akan memiliki pengalaman yang lebih baik didorong oleh konektivitas data yang ditingkatkan. Yang ketiga yaitu kecerdasan buatan. Wikipedia mendefinisikan AI sebagai kecerdasan yang diperagakan oleh mesin. Dan karena mesin Web 3.0 dapat membaca dan menguraikan makna dan emosi yang disampaikan oleh sekumpulan data, mesin tersebut menghasilkan mesin yang cerdas. Meskipun Web 2.0 menyajikan kemampuan serupa, namun masih didominasi oleh manusia, yang membuka kesempatan untuk perilaku korup seperti ulasan produk yang memihak sebelah, penilaian korup, penilaian penilaian yang curang, dan lain-lain. Misalnya, platform ulasan daring seperti Trustpilot menyediakan cara bagi konsumen untuk meninjau produk atau layanan apapun. Sayangnya, sebuah perusahaan dapat dengan mudah mengumpulkan sekelompok besar orang dan membayar mereka untuk membuat ulasan positif untuk produksi yang tidak layak. Oleh karena itu, internet membutuhkan AI untuk mempelajari cara membedakan yang asli dari yang palsu agar dapat memberikan data yang andal. Sistem AI Google baru-baru ini menghapus sekitar 100.000 ulasan negatif dari aplikasi Robinhood dari Play Store setelah bencana perdagangan GameSpot ketika mendeteksi upaya manipulasi perangkat yang dimaksudkan untuk menurunkan aplikasi ini secara artifisial. Ini adalah AI yang beraksi, yang akan segera masuk ke Internet 3.0, memungkinkan blog dan platform daring lainnya menyaring data dan menyesuaikannya dengan keinginan setiap pengguna. Seiring kemajuan AI, pada akhirnya akan dapat memberi pengguna data yang disaring dan tidak memihak sebaik mungkin. Yang keempat yaitu web spesial dan grafik 3D. Beberapa futuris juga menyebut Web 3.0 sebagai web spesial karena bertujuan untuk menguburkan batas antara fisik dan digital dengan merevolusi teknologi grafik, membawa dunia virtual 3 dimensi atau 3D fokus yang jelas. Tidak seperti rekan-rekan 2D mereka, grafik 3D membawa tingkat pendalaman baru tidak hanya dalam aplikasi game futuristik seperti Decentraland, tetapi juga sektor lain seperti real estate, kesehatan, niaga L, dan banyak lagi. Topik selanjutnya yaitu aplikasi Web 3.0. Persyaratan umum untuk aplikasi Web 3.0 adalah kemampuan untuk mencerna informasi berskala besar dan mengubahnya menjadi pengetahuan faktual dan eksekusi yang berguna bagi pengguna. Dengan itu, aplikasi ini masih dalam tahap awal, yang berarti bahwa mereka memiliki banyak ruang untuk perbaikan dan jauh dari bagaimana aplikasi Web 3.0 potensinya berfungsi.
Beberapa perusahaan sedang membangun atau memiliki produk yang mereka ubah menjadi aplikasi Internet 3.0 adalah Amazon, Apple, dan Google. Dua contoh aplikasi yang memanfaatkan teknologi Web 3.0 adalah Siri dan Wolfram Alpha. Yang pertama yaitu Siri. Selama bertahun-tahun, asisten AI yang dikendalikan suara milik Apple telah tumbuh lebih cerdas dan telah memperluas kemampuannya sejak penampilan pertamanya di model iPhone 4S. Siri menggunakan pengenalan suara bersama dengan kecerdasan buatan untuk dapat melakukan perintah yang kompleks dan dipersonalisasi. Hari ini, Siri dan asisten AI lainnya seperti Alexa milik Amazon dan Bixby milik Samsung dapat memahami permintaan seperti di mana kedai burger terdekat atau pesan janji temu dengan Sasa Marshall pada jam 8 besok dan segera muncul informasi atau tindakan yang tepat. Yang kedua yaitu Wolfram Alpha. Wolfram Alpha adalah mesin pengetahuan komputasi yang menjawab pertanyaan Anda secara langsung dengan perhitungan, bukan memberi Anda daftar halaman web seperti yang dilakukan mesin pencari. Jika Anda ingin perbandingan praktis, cari Inggris versus Brasil di Wolfram Alpha dan Google, lalu lihat perbedaannya. Google memberikan hasil Piala Dunia bahkan jika Anda tidak memasukkan sepak bola sebagai kata kunci, karena ini adalah pencarian paling populer. Alpha di sisi lain akan memberi Anda perbandingan terperinci dari kedua negara, seperti yang Anda tanyakan. Itulah perbedaan utama Web 3 antara Web 2.0 dan 3.0. Demikian pembahasan mengenai Web 3.0 yang saya paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan jika terdapat kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.